sehat selalu ya. Sebelum ibadah aku mau ingetin peraturan ibadah kita ya. Kita kan mau ibadah online, cepet mandi sama pakai baju yang rapi ya. Oke, Cece. Nah teman-teman, kalau mau ibadah kita harus sudah mandi dan berpakaian baju rapi ya. Kan mau ketemu Tuhan, jadi kita tidak boleh asal-asalan. Cece mau permen nggak? Oh Dek, oh ya aku mau ingetin ke teman-teman dan Gisel ya, selama ibadah kita tidak boleh makan ya. Kan mau ibadah bukan nonton film. Gisel. Dek, peraturan ibadah ketiga apa ya? Tidak boleh pegang HP atau mainan apapun ya. Sekarang kan waktunya menyenangkan Tuhan Yesus, kan bisa nanti main HP-nya. Nah yang terakhir teman-teman ikutin arahan kakak-kakak Little Kings ya. Dan ikuti juga dengan semangat. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Balik lagi nih, ketemu kita lagi di kebaktian online Little Kings. Siapa yang bersuka cita hari ini? Oke, kakak lihat nih tangannya pada ngangkat di rumah semua. Yuk kakak mau ajak sekarang kita mau datang sama Tuhan, kita mau sungguh-sungguh, kita mau ketemu sama Tuhan, kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yuk adik-adik, yuk kita kasih hati kita mau beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Gak ada yang main-main lagi, yuk kita sungguh-sungguh. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk
pada hari ini Tuhan kami boleh bertemu lagi sama Tuhan, kami boleh beribadah sama-sama Tuhan dengan keluarga kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami berterima kasih ya Bapa, sebab Tuhan Yesus baik dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau yang memimpin ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan, supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar. Biarkan Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan boleh kasih yang terbaik dari hatinya Tuhan. Biar semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan nama Tuhan disenangkan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau serahkan seluruh acara kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap menyanyi dan menari buat Tuhan. Semua katakan amin. Wah, adik-adik tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Sekarang kakak mau coba tes lagi adik-adik. Masih semangat gak nih ya? Kita sama-sama katakan shalom ya kak. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Wah, ternyata masih semangat nih adik-adik. Mantap, mantap, mantap. Nah adik-adik, kakak mau tanya nih. Adik-adik ada yang tahu pelangi gak? Yang warnanya banyak tuh, yang warna-warni. Tahu nggak? Tahu. Wah, pastinya indah ya pelangi warnanya. Tapi adik-adik ada satu yang lebih indah, yaitu Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi seindah-indah pelangi. Tepuk tangan adik-adik. Kita gerak bareng-bareng ya. Siap ya adik-adik, katakan seindah-indahnya. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan. Lebih indah Tuhan Yesusku, sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, Yesusku, Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku, Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Oke adik-adik, kita ulangi lagu ini dari awal ya. Kita tetap tepuk tangan dan lebih semangat. Katakan seindah-indahnya pelangi, indah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan. Lebih indah Tuhan Yesusku, sedalamnya terbaik, terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku, Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamat. Dia yang terbaik, Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku, Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamatku.
Kita katakan haleluya. Haleluya. Oke adik-adik, wah sekarang kita mau nyanyi lagi adik-adik. Kita mau bersyukur sama Tuhan karena kasihnya Tuhan itu gak berkesudahan. Oke adik-adik, kita sama-sama tepuk tangan. Na 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 na. Kita katakan na na na. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarkan bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab nama-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Biarkan bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Oke adik-adik, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Wah, adik-adik semua tadi udah keren-keren nih memuji dan menyembah Tuhan ya. Beri tepuk tangan dulu ya buat Tuhan Yesus. Wah, keren semuanya. Nah, adik-adik, tadi semua udah keren-keren narinya, udah keren-keren nyanyinya. Sekarang kakak mau undang kita lagi nih buat sama-sama nyanyi lagi buat Tuhan. Kita mau bersyukur sama Tuhan buat kebaikan Tuhan selama kehidupan kita adik-adik. Yuk adik-adik, kakak mau ajak kita semua buat nyanyi lagu Ku Bersyukur Bapa. Kita mau sama-sama mengucap syukur adik-adik buat Tuhan yang udah baik sama kita. Kalau sampai hari ini kita masih boleh kumpul lagi loh adik-adik. Tuhan tuh baik banget sama kita adik-adik. Yuk kita mau sama-sama nyanyi lagu ini, kita mau ungkapin syukur kita ke Tuhan. Katakan banyak yang Kau perbuat. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
ku bersyukur Bapa. Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau nyanyiin lagu ini lagi dari awal adik-adik. Semua lebih sungguh-sungguh lagi. Kita katakan banyak yang kau perbuat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Banyak yang kau perbuat. Banyak yang kau perbuat di dalam rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Angkat tanganmu adik-adik. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Yuk adik-adik, angkat penyembahan kalian adik-adik. Bilang Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Katakan dengan lembut adik-adik, ku bersyukur Bapa. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
beri kemuliaan buat Tuhan Yesus adik-adik. Terima kasih Tuhan buat pujian dan penyembahan kami hari ini Bapa. Kalau kami sebentar mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan Kau hadir dalam setiap hati kami Tuhan. Supaya kami masih boleh mengerti Tuhan apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak berharap tidak ada yang mulai menjadi bosan karena firman Tuhan baik untuk mengubahkan setiap kita menjadi anak-anak yang diubahkan oleh karena firman. Siap ya? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi ya. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk penyertaan yang sempurna. Tuhan Yesus, saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi ya telinga kami, hati kami, supaya menjadi tanah yang subur, yang ditaburi firman Tuhan, dan firman-Mu itu boleh bertumbuh dalam kehidupan kami boleh melakukannya, sehingga kami menjadi anak-anak hebatnya Tuhan Yesus. Terima kasih ya, kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapi kami yang mendengar, urapi kakak yang menyampaikan firman Tuhan, agar setiap kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Ya adik-adik, tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Kakak akan terus ingatkan supaya adik-adik menjadi anak-anak yang memiliki paradigma yang baru. Ya, nah sekarang tidak berlama-lama lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik udah pernah lihat ulat? Ya, semua orang jadi takut kalau melihat ulat, apalagi memegang ya. Banyak orang takut, ada sedikit aja yang berani untuk memegangnya. Tapi kalau adik-adik lihat yang ini, kupu-kupu, semua orang menjadi suka karena kadang-kadang bulunya yang berwarna-warni indah gitu ya. Dari seekor ulat yang mengerikan, menakutkan, menjadi kupu-kupu itu perlu waktu untuk berubah. Dan itu yang dinamakan metamorfosis kupu-kupu. Semua yang sudah belajar, semua yang sudah sekolah biasanya tahu. Nah, hari ini itu kakak mau bagi firman seperti yang kira-kira yang seperti tadi kakak sampaikan. Dari seorang yang menakutkan, dari seorang yang ditakutin banyak orang, anak-anak Tuhan, menjadi seorang yang dipakai Tuhan, dan Tuhan akan pakai untuk memenangkan banyak orang. Nah adik-adik sekarang duduk yang rapi, duduk yang bagus ya, supaya adik-adik mendengar dengan baik. Perhatikan cerita yang akan kakak sampaikan berikut ini. Sementara berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam, bahkan membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Jahat sekali ya. Ia menghadap imam besar untuk meminta surat kuasa untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi yang ada di kota Damsyik, supaya kalau Saulus ini bertemu dengan laki-laki atau perempuan pengikut Yesus, dia akan tangkap dan dia akan bawa ke Yerusalem. Suatu hari, waktu Saulus berjalan menuju ke kota Damsyik dan hampir sampai ke kota itu, tiba-tiba ada cahaya yang memancar dari langit mengelilingi Saulus, dan boom, rebalah dia ke tanah, terjatuh karena cahaya itu. Dan ada suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Kata suara itu lagi,
Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus engkau perbuat. Wah, maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanan Saulus, atau terbengong-bengong gitulah bahasa yang kita tahu, karena mereka juga mendengar suara yang keras tadi, tapi tidak melihat siapapun di sana kecuali mereka. Wah, jadi penasaran dong. Maka bangunlah Saulus berdiri, lalu membuka matanya. Tetapi, matanya tidak bisa melihat apa-apa. Teman-temannya Saulus harus menuntunnya ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya juga Saulus tidak makan dan tidak minum. Lapar gak ya? Nah, di Damsyik ada seorang murid Yesus yang bernama Ananias. Datanglah firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," katanya. "Ini aku, Tuhan," jawab Ananias. Firman Tuhan datang lagi. "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Dia sedang berdoa, dan dalam doanya dia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya, dan dia bisa melihat lagi seperti semula." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Firman Tuhan datang kepada Ananias, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memerintahkan nama-Mu kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri yang akan memerintahkan kepadanya bahwa dia akan menanggung banyak penderitaan oleh karena nama-Ku." Lalu pergilah Ananias ke rumah itu dan masuk mendapatkan Saulus. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus dan berkata, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan dirinya kepadamu telah menyuruh aku datang kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga Saulus pun dapat melihat lagi. Wah, dia bahagia pastinya. Saulus bangun dan bergegas untuk dibaptis. Hore, luar biasa! Setelah dibaptis, Saulus makan dan pulihlah kekuatannya. Cerita yang luar biasa dari seorang Saulus yang bertobat dan akan dipakai oleh Tuhan Yesus. Hore! Ya, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Nah, adik-adik, dari cerita yang sudah kita dengar hari ini, mungkin adik-adik udah pernah mendengar, mungkin adik-adik juga udah pernah melihat videonya. Tapi hari ini Tuhan mau untuk adik-adik lakukan adalah seperti Saulus tadi ya adik-adik. Nah, dia dipakai Tuhan dari seorang yang jahat, seorang yang menganiaya anak-anak Tuhan, dan dia akan dipakai Tuhan. Nah, adik-adik bukan anak yang jahat, bukan orang yang jahat, tapi adik-adik adalah anak-anak Tuhan yang baik. Amin. Adik-adik juga akan dipakai Tuhan melalui adik-adik yang dipilih Tuhan, yang sudah ditetapkan menjadi anak-anak Tuhan yang hebat.
Tuhan mau memakai adik-adik juga untuk memenangkan teman-teman kalian yang belum percaya kepada Tuhan, yang masih belum bertobat, yang masih belum bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Siap ya adik-adik untuk dipakai Tuhan? Nah, dari cerita hari ini adik-adik dan kakak juga diingatkan bahwa yang pertama kita belajar bahwa kita dipilih untuk diselamatkan. Adik-adik sudah percaya kepada Tuhan Yesus, amin? Sudah mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, amin? Nah, adik-adik, kita adalah anak-anak yang sudah ditentukan dipilih untuk diselamatkan. Barang siapa yang mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan mengundang Yesus masuk dalam hatinya, dia diselamatkan. Nah, adik-adik nanti kalau sudah berumur 12 tahun, adik-adik boleh dibaptis sebagai tanda adik-adik lahir baru ya. Nah, kalau adik-adik sudah dipilih untuk diselamatkan, yang kedua adik-adik juga belajar bahwa kita harus memenangkan banyak jiwa untuk kerajaan sorga. Jadi adik-adik, jangan cuma adik-adik yang diselamatkan dan masuk surga, tapi Tuhan mau melalui kita yang sudah diselamatkan, melalui kita yang sudah dipilih untuk ditetapkan diselamatkan, kita memenangkan keluarga kita memenangkan teman-teman kita memenangkan orang-orang yang kita kenal, kita memenangkan banyak orang yang juga belum kita kenal. Jadi Tuhan mau supaya kita yang dipilih untuk diselamatkan untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa bagi kerajaan surga. Katakan amin. Nah adik-adik, kalau adik-adik sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kalau adik-adik melihat keluarga kita yang belum diselamatkan, adik-adik harus mulai berdoa loh buat mereka. Mungkin ada keluarga kita yang terdekat, ada orang tuanya mami, ada orang tuanya papi, ada keluarga kita, mungkin ada onti, ada uncle, ada kuku ya kan, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus berdoa buat mereka, karena kalau tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tidak ada seorang pun yang datang kepada sorga kalau tidak melalui Tuhan Yesus ya. Oke adik-adik, kakak ingatkan sekali lagi bahwa melalui cerita hari ini, kita ini adalah anak-anak yang dipilih untuk diselamatkan. Kalau kita sudah dipilih dan diselamatkan, berhak atas kerajaan surga, adik-adik dan juga kakak harus memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Oke adik-adik, luar biasa. Nah adik-adik, itu dia firman Tuhan hari ini. Adik-adik, dari seorang yang jahat, yang menganiaya anak-anak Tuhan, menganiaya murid-murid Tuhan Yesus, dijadikan alatnya Tuhan Yesus. Bahkan Saulus akan menderita banyak penderitaan oleh karena namanya Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan juga tidak boleh diam-diam saja kita yang tinggal di surga, tapi kita juga harus menjadi alatnya Tuhan, siap menjadi alat Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa. Amin. Adik-adik mau? Tidak ada yang bisa, tapi dengan kekuatan, dengan pertolongan Tuhan. Dan adik-adik, kalau dipanggil katakan mau saja, nanti pertolongan Tuhan akan datang kepada kita untuk memberikan kemampuan memenangkan banyak jiwa. Yang paling penting adik-adik, sifat kita, tingkah laku kita, hidup kita harus menjadi kesaksian terlebih dahulu. Siap ya? Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih ya Tuhan, ingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak yang ditentukan dipilih untuk diselamatkan. Terima kasih kami boleh menjadi bagian kerajaan surga. Tetapi Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, kami juga diajar bahwa kami memiliki tugas untuk pergi, untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan, melakukan amanat agung sampai semua orang, sampai jiwa-jiwa diselamatkan. Tuhan, tolong kami agar kami boleh terus berdoa, memiliki kerinduan, kami boleh menjadi alatnya Tuhan, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan melalui kehidupan kami sehari-hari, kami juga akan menjadi berkat. Biarlah melalui kesaksian hidup kami boleh menjangkau, memenangkan banyak orang karena mereka melihat Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami akan terus berdoa untuk orang-orang yang belum diselamatkan. Tuhan, selamatkanlah mereka, selamatkanlah keluarga besar kami yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ini aku, pakailah aku seturut firman-Mu.
Kami sudah bersyukur dan berdoa. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik yang luar biasa, sekian firman Tuhan hari ini. Teruslah menjadi pelaku firman sampai semua bangsa menjadi muridnya Tuhan. Katakan amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Shalom. Sekarang membaca Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan cepatnya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang roba di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan pula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau dari atas tangannya, supaya kakimu jangan terdantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Teman-teman, jangan lupa memperkatakan Mazmur 91 setiap hari ya. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, sekarang kita waktunya memberi. Sebelum memberi, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus berkati pemberian persembahan kami, berkati persembahan kami bisa menjadi berkat bagi gereja-gerejamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bagi yang memberi bisa bilang mama papanya untuk mengirimkan ke rekening di bawah ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Oke, adik-adik semua, kalian semua, jempolan semua yang ada di rumah. Kasih jempol buat adik-adik semua yang ada di rumah. Nah, adik-adik, kakak mau bilang bahwa Tuhan Yesus ada di hati kita semua. Bilang, Tuhan Yesus ada di hatiku. Ada di hatiku. Yes, adik-adik, sebelum kita terima doa berkat, kita angkat tangan kita bangkit berdiri sekali lagi, dan kita bilang terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu ya Allah, ya Tuhanku. Katakan lagi terima kasih. Terima kasih Yesus. Bersyukur hanya
terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ayo angkat tangan kepada Tuhan, lambaikan kepada Tuhan Yesus. Kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu, ya Allah. Katakan, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur. Ku bersyukur hanya bagimu. Ku bersyukur. Ku bersyukur hanya sekali lagi. Ku bersyukur. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ayo adik-adik yang hebat, yang luar biasa, angkat tangan kepada Tuhan. Semuanya angkat tangan tinggi-tinggi kepada Tuhan dan terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari wajahnya kepadamu dan beri engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Dan terimalah segala berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya, bersuka cita, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.